kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai transfer persediaan antar perusahaan metode biaya. Kami kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama atas saya sendiri yang bernama Revito Jaran Manila, teman saya yang kedua atas nama Sandriani N. Jami, dan teman saya yang ketiga atas nama Salmania R. Maharani. Saya Revito Jaran Manila akan membawakan materi yang pertama mengenai transaksi persediaan antar perusahaan, di mana transaksi persediaan merupakan bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi, di mana secara konseptual eliminasi transfer persediaan antar perusahaan memiliki hubungan istimewa, tidak berbeda dengan eliminasi transaksi lainnya antar perusahaan, di mana ayat jurnal eliminasi kertas kerja yang digunakan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi harus mengeliminasi seluruh pengaruh transaksi antar perusahaan yang berelasi. Materi yang kedua yaitu mengenai jenis sistem persediaan, di mana sebagian besar perusahaan menggunakan sistem pengendalian persediaan perpetual atau periodik untuk mencatat persediaan dan harga pokok penjualan, di mana dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagang didebit langsung ke akun persediaan, penjualan memerlukan debit ke harga pokok penjualan, dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang dagangan yang dijual. Berbeda halnya jika menggunakan sistem persediaan periodik, maka pembelian persediaan barang dagang didebit ke akun pembelian, bukan persediaan. Dan tidak ada ayat jurnal yang diperlukan untuk mengakui harga pokok penjualan sampai akhir periode akuntansi, di mana dengan kata lain, dalam pemilihan sistem persediaan yang berbeda menghasilkan ayat jurnal yang berbeda. Pembahasan ini akan berfokus pada prosedur konsolidasi dengan sistem persediaan perpetual. Materi yang berikutnya yaitu jenis penjualan. Pada jenis penjualan terdapat 2 jenis penjualan. Yang pertama yaitu penjualan downstream atas persediaan, dan yang kedua yaitu penjualan upstream atas persediaan. Penjualan downstream atas perusahaan, di mana penjualan downstream atas perusahaan merupakan atas persediaan merupakan arus penjualan dari atas ke bawah, di mana merupakan penjualan dari induk perusahaan ke anak perusahaan, di mana pada saat perusahaan menjual persediaan barang dagangan ke afiliasi terjadi satu dari 3 situasi berikut, di mana yang pertama yaitu persediaan tersebut dijual ke non afiliasi pada periode yang sama. Kedua yaitu persediaan tersebut dijual ke non afiliasi pada periode berikutnya, atau yang ketiga persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Salmania Rahma Maharani, NIM 19 100 21 19. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai penjualan upstream atas persediaan dengan menggunakan metode biaya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan dahulu mengenai penjualan upstream. Penjualan upstream merupakan arus penjualan dari bawah ke atas atau penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Anak perusahaan akan mendapatkan laba dari peningkatan harga pokok penjualan. Hal ini akan mempengaruhi laba yang sebenarnya harus dilaporkan oleh induk perusahaan. Maka dengan menggunakan metode biaya, apabila menggunakan metode biaya, induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan sebagai pendapatan dan tidak membuat penyesuaian atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan atau keuntungan antar perusahaannya belum direalisasi. Sebagai contoh, dari konsolidasi setelah transaksi penjualan persediaan upstream, ketika induk perusahaan mencatat investasi pada anak perusahaan menggunakan metode biaya, maka asumsi fakta yang sama dengan yang digunakan sebelumnya dalam penjualan upstream. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Sandriana Jami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai metode biaya.
Sebagai contoh dari konsolidasi setelah transaksi penjualan persediaan upstream ketika induk perusahaan mencatat investasi pada anak perusahaan menggunakan metode biaya, asumsikan fakta yang sama dengan yang digunakan sebelumnya dalam ilustrasi penjualan upstream. Berikut ini adalah contoh soal. Diketahui PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X0 pada nilai buku saham sebesar 240 juta. PT Anak membeli persediaan pada tanggal 1 Maret 20X1 senilai 7 juta dan menjualnya ke PT Induk senilai 10 juta pada tahun yang sama. PT Induk memegang persediaan tersebut sampai pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya, kemudian menjualnya seharga 15 juta pada PT non-afiliasi. Selama tahun 20X1, PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Berikut ini adalah ayat jurnal eliminasi konsolidasi pada tahun 20X1, terdiri dari 4 ayat jurnal. Ayat jurnal eliminasi yang pertama, pendapatan dividen sebesar 24 juta, dividen diumumkan sebesar 24 juta, untuk mengeliminasi pendapatan dividen dari anak perusahaan sebesar 30 juta dikali dengan 80% atau 0,80. Ayat jurnal eliminasi yang kedua, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 9.400.000, dividen diumumkan sebesar 6 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar 3.400.000. 9.400.000 ini diperoleh dari 50 juta dikurangi dengan 3 juta sama dengan 47 juta dikalikan dengan 20% atau 0,20. Hasilnya adalah 9.400.000. Dividen diumumkan sebesar 6 juta didapat dari 30 juta dikalikan dengan 20% sehingga hasilnya adalah 6 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar 3.400.000. Ayat jurnal eliminasi yang ketiga, untuk mengeliminasi saldo investasi awal, saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 60 juta. Ayat jurnal eliminasi yang terakhir untuk mengeliminasi penjualan upstream antar perusahaan atas persediaan, penjualan sebesar 10 juta, beban pokok penjualan sebesar 7 juta, dan persediaan sebesar 3 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.